fahfazhu an tanawulil harami wasyubhati. Wa amal batnu, dan adapun perut, fahfazhu, maka jagalah perut, min tanawulil harami, dari mendapatkan yang haram. Kalau di kitabnya pakai huruf jarmin, di sini di PDF-nya pakai huruf jar an ya. Wasyubhati, dan syubhat. Wahris, dan jagalah dan bersungguh-sungguhlah ala thalabil halali, untuk memperoleh yang halal. Dalam mencari yang halal kita harus sungguh-sungguh. Sedangkan untuk yang haram dan syubhat, kita harus benar-benar menjaga diri untuk menghindarkan dari memperoleh kasab yang haram atau yang syubhat. Fa'idza wajadtahu, maka ketika kamu mendapatkannya, yang halal, faharis, maka bersungguh-sungguhlah ala antak tasiro, ala ma duna syaba'i, untuk membatasi diri, alama duna syaba'i, kurang dari kenyang. Fa inna syaba'a, karena sungguhnya kekenyangan, masalah kenyang, yuqassil qalba, akan membuat hati keras. Wa yufsidu, dan akan merusak al-zihna, akan hati. Wa yubtilu, dan akan membatalkan al-hifzu, akan hafalan. Wa yusakkilu, dan akan memperberat al-a'dha'a, anggota-anggota tubuh, anil ibadati wal ilmi, dari beribadah dan berilmu dan menuntut ilmu. Wa yuqawwish syahawati, dan memperkuat syahwat-syahwat. Apa itu syahwat? Yaitu ishtiyaqun nafsi ila syai'i, keinginan nafsu untuk mendapatkan sesuatu. Di sini diistilahkan oleh pensyarahnya dalam Al-Ubudiyah dengan ishtiyaq, keinginan yang sangat ya, atau kerinduan, keinginan nafsu untuk memperoleh sesuatu disebut syahwat. Wa yansuru, dan menolong junudasyaitani, tentara-tentara syaitan. Ini akibat yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali ketika kita dalam kondisi perut penuh, kenyang, maka potensi apa saja yang akan ditimbulkan? Tadi diantaranya membuat hati keras, kemudian juga kepintaran. Al-zihna di sini, hati di sini diartikan al-fatonah, kepintaran, akan merusak kepintaran, merusak hati, kemudian hafalan juga akan batal, kemudian anggota-anggota itu menjadi malas dari ibadah dan menuntut ilmu, kemudian syahwat malah menjadi semakin kuat. Lalu tentara setan akan dibantu. Apa itu tentara setan? Yang dimaksud ada 10. Wahya asyaratun, yaitu al-zulmu, al-zalimu, wal khiyanatu, wal kufru. Pertama kezaliman, kemudian yang kedua khianat, yang ketiga wal kufru, kekufuran, yang keempat watar kuhizil amanati, meninggalkan menjaga amanah, kemudian wan namimatu,
mengadu domba, wan nifaku sifat munafik, wal khodi'atu kemudian menipu, wasyaku fil wahidil kholaqi dan ragu-ragu dalam salah satu ciptaan Allah ya. Kemudian wal mukhalafatu amara bihi dzul jalali wal ikrami. Lalu menyalahi perintah Allah wa taghafulu an sunnatillahi sallallahu alaihi wasallam. An sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lupa atau bermalas-malas dari melaksanakan sunnah kanjeng Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan junuda syaitan, hal-hal negatif ya. Bahwa ketika perut kenyang, terlalu kenyang, maka potensi yang ditimbulkan untuk melakukan hal-hal yang didorong oleh keinginan dari setan. Wasyaba'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Kenyang dari yang halal itu berpotensi memicu atau permulaan dari semua keburukan. Fakaifa minal harami, maka bagaimana kalau kenyang dari yang haram? Apalagi kalau kenyang dari yang haram. Kita sangat diwanti-wanti oleh Imam Ghazali bagaimana kalau yang halal saja potensi keburukan yang ditimbulkan cukup banyak, apalagi kalau kekenyangan kita diisi perut kita dari yang haram. Lebih-lebih lagi ya potensi keburukan yang akan ditimbulkan. Kita kalau ini model contoh ketika bulan puasa saja, kalau misalnya perut kenyang ketika buka puasa, maka hal positif tarawih dan isya pun bisa berjamaah pun rasanya akan malas ya. Karena tadi ada bahasa yusaqilul a'dha anil ibadah wal anil ibadah. Ibadah jadi terasa berat karena anggota tubuh kita kekenyangan ya. Ini contoh waktu bulan puasa kita kemarin pas maghrib misalnya makan terlalu banyak, maka pasti tarawih pun akan malas karena berat anggota tubuhnya. Atau kalau ilmi ngaji, kalau kita kekenyangan maka pasti di pengajian akan ngantuk misalnya ya. Berat sekali. Wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Dan adapun hukum mencari yang halal, dalam hal ini kita sebagai muslim dituntut untuk mencari ma'isyah yang halal, hukumnya faridatun ala kulli muslimin, diwajibkan untuk setiap individu muslim. Wal ibadatu wal ilmu, dan ibadah, melaksanakan ibadah, wal ilmu, dan mencari ilmu. Dalam hal ini kita kumpul di pengajian atau memberikan pengajian ya, atau memberikan share ilmu, keilmuan lainnya. Ma'aklil harami, disertai makanan yang haram, diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali kalbina'i alas sirjini, seperti membangun di atas kotoran. Wahwa azablu, yaitu azablu di sini kotoran ya. Maknanya ar-rauth, kotoran. Seperti membangun ibadah atau melaksanakan ibadah, tetapi ibadahnya atau wudunya atau istinjanya atau mandinya misalnya itu masih terdapat zablu, masih terdapat kotoran. Kalau kita lihat sini ada notnya nomor 1, yaitu azablu adalah ar-rauth, kotoran atau tinja ya. Wal murad al-binau ala najsi alladzi la tasihu ibadah ma'ahu. Itu melaksanakan ibadah, al-binau di sini membangun ibadah, melaksanakan ibadah ala najsi alladzi la tasihu al-ibadah ma'ahu, yang tidak sah apabila ibadah disertai dengan najis. Artinya akan sia-sia. Kita wudu, kita mandi junub misalnya, tetapi najisnya belum hilang. Najisnya belum
atau misalnya mandi dengan air yang ada najisnya, maka mandinya pasti tidak sah, wudunya pun tidak sah. Nah, ini perumpamaan yang tepat menggambarkan kalau kita beribadah atau menuntut ilmu tetapi disertai dengan suplai makanan yang bersumber dari yang tidak halal. Fa'idza qanita fis sanati, maka apabila kamu merasa cukup fis sanati dalam setahun biqamisin khashinin, dengan gamis yang tebal, wa fil yaumi, dan dalam sehari birogifaini minal khushkari, dengan 2 roti dari tepung. Ini Khorisyah dari notnya merupakan kalimatun farisiyatun mu'arrobatun, kalimat yang diambil, yang diadopsi dari bahasa Persia, tapi sudah menjadi bahasa Arab yang diirobkan, mu'arrobah. Apa itu khushkar? Dakikun, sejenis tepung ya. Lam tafsul anhu an-nakholah, yang tidak terpisah dari dedaknya. Fa'idza qanita fis sanati biqamisin khashinin, maka apabila kamu dalam setahun merasa cukup dari atau dengan menggunakan gamis yang tebal, wa fil yaumi birogifaini, dan dalam sehari dengan 2 roti dari tepung, wa tarakta taladza, dan kamu meninggalkan kelezatan, kenikmatan bi bil udumi, dengan lauk pauk yang baik, lam yu'wizka minal halali, yang tidak membelokkan kamu dari yang halal, ma yakfika, ma yakfika, yang tidak, ma yakfika, yang mencukupkan hal tersebut untukmu, fal halalu kathirun, maka yang halal itu sudah dianggap banyak ya. Jadi apabila kamu mencukupkan diri dengan setahun, misal cukup dengan 1 baju yang tebal, sehari saja cukup dengan 2 roti tanpa perlu lauk pauk yang mewah, hal tersebut sudah mencukupkan kamu dari yang halal, maka kata Imam Ghazali tersebut sudah dianggap kathir, halal sudah dianggap banyak. Walaisa alaika anta tayaqqana batinal umuri. Luar biasa ya, definisi banyak menurut Imam Ghazali adalah tadi dalam setahun baju cuma dianggap cukup 1 gamis yang tebal, kemudian artinya dalam setahun kita tidak banyak berganti pakaian, tidak banyak shopping baju, tidak banyak memperdulikan masalah kepentingan pakaian ya. Kemudian dalam sehari tadi hanya 2 roti saja ibaratnya, tanpa perlu lauk pauk yang mewah, maka hal tersebut cukup dianggap sudah kathir, halal yang banyak. Walaisa alaika anta tayaqqana batinal umuri. Walaisa, dan tidaklah alaika untukmu anta tayaqqana batinal umuri, untuk meyakini batinal umuri, hal-hal perkara yang batin, yang dalam. Bal, melainkan alaika, cukup untukmu antah tariza, menghindarkan diri mimma ta'lamu annau haramun, dari apa yang kamu tahu bahwa tersebut haram. Kita dianjurkan oleh Imam Ghazali tidak perlu untuk meyakini atau meneliti hal-hal terlalu mendetail, terlalu dalam. Artinya cukup kita hindari saja bahwa apa yang kita tahu itu adalah haram.
Misalnya kalau kita kita menerima upah dari perusahaan, so kita tidak perlu meneliti lebih jauh apakah misalnya kontribusi perusahaan ini diperoleh dari detailnya, apakah ada kontribusi yang melanggar hukum misalnya, secara keseluruhan ya, batil umur. Mungkin yang penting secara umum perusahaan yang kita tempati tempat kerja patuh hukum, kemudian tidak melanggar hukum, tidak berkontribusi kepada hal-hal yang melanggar hukum baik negara ataupun hukum agama. Tidak batil umuri, tidak terlalu mendetail ya. Aw tazunnu annahu haramun, atau kamu menyangka bahwa tersebut haram, zonan, dengan prasangka yang sesungguhnya. Ma'ama hasola min alamatin najizatin, disertai tanda-tanda yang muncul, li'ilatin, karena ada ilat, karena ada alasan, makrunatin bil mali, yang diiringi dengan harta. Zohirnya yang ini sesuai dengan anjurannya Rasul, fahkum bil zahir, bahwa kita dianjurkan untuk menghukumi segala sesuatu lihat dari zohirnya dulu. Kalau kita sangka bahwa ini dominasinya dari yang haram, nah ini cukup untuk kita dihindari ya, dengan tanda-tanda yang muncul yang jelas dari hal tersebut. Pa'amal ma'lumu, maka adapun yang ma'lum, tadi yang alaika antah taliza mimma ta'alamu, hal yang dimaklum, hal yang diketahui itu haram, falsirun, maka jelas. Ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi hal-hal yang haram. Misalnya rizki atau pekerjaan yang diperoleh dari melanggar hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara, maka yang jelas tentang maklum. Hal yang haram itu jelas. Bagaimana kalau yang maznun? Kalau misalnya pencurian, kemudian baik itu mencuri skala kecil atau skala masif, atau misalnya penipuan, baik itu penipuan yang skala minor ataupun yang skala major ya, kemudian hal-hal yang diketahui sebagai hal yang haram yang maklum, sudah jelas. Bagaimana kalau yang maznun? Adapun haram yang maznun, yang merupakan prasangka, dialamatin dengan ciri misalnya, bahwa misalnya malu sultani, harta atau dari sultan, dari penguasa, wa ummalihi, dan dari para pegawainya. Wa maluman lakas balahu, dan harta dari orang lakas balahu, yang dilihat tidak punya usaha. Ini masih maznun, diprasangka apakah hartanya ini diperoleh dari usaha yang halal atau yang haram. Kemudian tadi harta dari sultan, dari penguasa, dari instansi terkait, apakah ini diperoleh dari misalnya jizyah atau pajak yang halal atau yang haram. Maka ini maznun, masih diprasangka halal haramnya. Illa minan niyahati, kecuali dari yang niyah. Niyah itu kesedihan yang terlalu berlebihan ya. Au bai'il khamri, atau dari menjual arak. Kalau niyahan di sini min ujrotil bukai alal mayiti, upah untuk niyah, upah untuk menangisi jenazah. Ternyata dari zaman dulu sudah ada settingan ya, sudah ada kesedihan bohongan. Jadi keluarga yang ingin terlihat bahwa ahli mayit ini ahli mayit yang dianggap baik oleh lingkungannya, maka dia membayar orang-orang untuk bersedih dengan bersedih yang terlalu berlebihan, yang menunjukkan bahwa jenazah ini terlihat baik.
maka ahli keluarga dia membayar orang-orang di sekitarnya atau siapapun untuk bersedih atas jenazah. Nah, ini termasuk harta yang dianggap yang haram. Karena niyah sendiri kan haram, apalagi mengupah orang untuk niyah. Di zaman dulu pun sudah ada settingan ya, bahasa settingan. Artinya menangis bohongan, sedih bohongan. Nah, orang untuk dibayar seperti ini, maka dia termasuk kategori yang bayaran yang haram. Bai'il khomri, ini jelas menjual belikan khomer, kategori yang haram. Awil riba atau riba, awil mazamiri atau seruling. Wa ghairu dzalika, dan selain hal tersebut, min alatil lahwil muharramati, dari alat-alat permainan yang diharamkan. Di sini di PDF-nya ada kelewat sedikit ya. Selain mazamir juga alat-alat lahwi yang diharamkan. Kemudian fa inna man alimta, maka sesungguhnya orang alimta yang kamu tahu, anna aktsara malihi, bahwa mayoritas hartanya haramun, itu haram. Qat'an, pasti kita tahu bahwa orang ini atau perusahaan ini atau instansi ini atau organisasi ini dalam mengumpulkan hartanya itu mayoritas didominasi dari cara-cara yang haram atau dari sumber yang haram. Pasti, tanpa perdebatan, tanpa perlu diteliti lebih jauh pun ini sudah terlihat haramnya. Fama ta'khuduhu, maka kamu tidak boleh mengambil harta tersebut min yadi, dari tangannya. Apabila ada instansi, ada individu yang akan menyumbangkan misalnya harta atau memberikan harta ke kita, tapi instansi atau individu ini sudah jelas perolehan hartanya dari yang haram, tanpa perdebatan, tanpa diteliti lebih jauh pun memang terlihat dari yang haram, maka kita jangan sekali mengambil atau menerima harta dari yang bersangkutan. Wa in amkana ayyakuna halalan nadiran, walaupun mungkin ada dari harta orang tersebut, harta instansi tersebut halal, meskipun nadiran, yang langka. Mungkin ada 1-2% dari harta tersebut yang diperoleh dengan cara yang halal, bahwa haramun, maka itu termasuk kategori yang haram. Kenapa? Karena li'annahu, karena sesungguhnya al-ghalibu al-zonni, mengalahkan atas prasangka. Karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena dilihat secara zahir pun, mayoritas perolehan hartanya diperoleh dari yang haram. Walaupun ada kemungkinan, mungkin saja ada harta yang diberikan secara halal, sedikit walaupun ada sedikit. Nah, ini termasuk kategori yang haram. Jadi jatuhnya bukan lagi ke maznun, karena maznunnya ini sudah dikalahkan, prasangka yang sudah kalah, ini sudah jadi maklum, sudah diketahui. Nanti minal haramil mahdi, dan di antara haram yang jelas, ini kembali pakai min ya. Min menurut Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya di sini dikategorikan minnya min tab'id, bermakna sebagian. Sebagian dari harta haram yang jelas haramnya adalah ma yu'kalu minal auqafi, yang dimakan dari barang-barang wakaf, min ghairi syaratil waqifi, tanpa memenuhi syarat
wakif, syarat dari orang yang mewakafkan. Misalnya harta dari orang yang mewakafkan mensyaratkan bahwa tanah ini untuk masjid, dibangun untuk kepentingan umat. Namun ternyata yang mengelola wakafnya, nah ini tidak memenuhi syarat dari yang pewakafnya, malah dipergunakan untuk hal-hal komersil misalnya. Maka perolehan dari harta yang diwakafkan itu tanpa memenuhi syarat dari orang yang mewakafkan, maka apa yang dia makan ini termasuk kategori haram. Misal contoh ada misalnya tanah yang diwakafkan untuk kuburan pemakaman, tapi kemudian ahli warisnya malah menjual tanah tersebut tanpa dialihkan atau tanpa memenuhi syarat dari mewakafkan, maka dipastikan bahwa hasil penjualan tersebut karena tidak memenuhi syarat yang mewakafkan, ini termasuk kategori haramil mahdi, haram yang jelas. Pamalam yashtagil bitafaqquhi. Kemudian juga orang yang tidak menyibukkan diri dengan tafakuh, dengan memahami keilmuan agama. Fama yakhudhu minal madarisi haramun. Maka apa yang dia ambil dari madaris, dari madrasah-madrasah, itu haramun, kategorinya haram. Ini contoh misalnya orang-orang atau para yang berprofesi di bidang pendidikan, misalnya, kemudian tetapi ketika dia tidak menyibukkan diri dengan pendidikan, tidak menyibukkan diri dengan dunia yang harus digelutinya, dengan keilmuan atau dengan tupoksinya, tugas pokoknya, dengan job desk-nya, maka ketika dia misalnya menerima upah tetapi tidak selayaknya, maka termasuk haram ya. Ini misal contoh ketika kita diberi beban jam mengajar misalnya dalam seminggu 20 jam, kemudian hanya ngajar 10 jam, tetapi kita menerima gaji tetap 20 jam misalnya, maka yang 10 jam dikategorikan sebagai hal yang haram. Karena apa? Karena ini lam yastagil bitafaqquh. Ini bagaimana nanti bisa didiskusikan dalam kondisi sekarang COVID-19 ya. Banyak kegiatan sekolah yang dilakukan secara jarak jauh. Apakah termasuk para gurunya malam yastagil bitafaqquh? Nanti ini bisa didiskusikan. Wa manir takaba maksiatan, dan barang siapa yang mengerjakan maksiat turaddu biha syahadatu, yang ditolak dengan maksiat tersebut kesaksiannya. Ada orang yang melakukan maksiat, perbuatan melanggar hukum Allah, dan akibat dari melanggar maksiat tersebut maka kesaksiannya ditolak. Apa saja kategori kategori maksiat yang dimaksud? Kata syarahnya di sini kakotlin wa zina wa qulfin wa syahadatin wa syahadati zurin wa qaisrarin ala sogiratin. Maksiat yang dimaksud adalah misalnya membunuh, orang yang pernah membunuh kemudian kesaksiannya bisa ditolak. Kemudian wazina dan zina. Wa qulfin, kemudian menuding zina wanita baik-baik ya. Wanita yang terpelihara, qulfin muhsanah. Kemudian wasyahadati zurin, kesaksian palsu, atau termasuk kategori maksiat yang ditolak kesaksiannya juga adalah kaisrarin ala sogirotin, membiasakan atau melanggengkan atas dosa-dosa kecil. Ya, kalau membunuh, kemudian zina, menuding zina atau baik-baik, kemudian ini termasuk dikategorikan dosa besar, maka isrorin ala sogiroh pun melakukan dosa kecil tetapi kontinu, terus-menerus dosa kecil yang dilakukan, ini termasuk kategori yang tidak rosyidah juga. Tidak rosyid artinya tidak diterima kesaksiannya. Fama yakhudhuhu bi ismi sufiyati min waqfin aw ghairihi, maka harta yang diambil, yang dia mengambilnya, si manir takaba ini, dia mengambil harta tersebut bismi sufiyati atas nama kesupian, min waqfin,
dari hal wakaf, min di sini min bermakna penjelasan. Kalau ada huruf jar min, dia terdapat setelah ma, ada ma tadi, fama, ma perkara, maka min di sini adalah min penjelasan. Perkara-perkara apa? Misalnya wakaf, yaitu wakaf, goiri atau selain wakaf, haramun maka haram. Ini khobar dari ma'yakhudhu. Apa yang diambil, yang di orang yang membiasakan diri maksiat kecil, dosa kecil, atau yang melakukan dosa besar, ketika dia mengkonsumsi atau memperoleh makanan dari harta yang diperuntukkan, diproyeksikan atau diperuntukkan atas nama kesufian, ini mah misalnya ada orang yang bersedekah, ini untuk orang yang ahli ibadah, untuk orang-orang yang suka beribadah misalnya, atau ini diwakafkan untuk kaum muslimin yang beribadah. Maka ketika wakaf tersebut dinikmati oleh orang yang melakukan maksiat, yang maksiatnya tadi ditolak kesaksiannya, maka ini termasuk kategori yang haramul haram. Nah, bila ada orang yang berdonasi, donasi atau sedekah, kemudian di dalam akadnya dia bilang saya sedekah untuk buka puasa orang yang berpuasa, maka itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang tidak berpuasa misalnya. Atau saya donasi untuk misalnya pesantren, atau saya donasi untuk lembaga amal bagi orang-orang lembaga amal ya, atas nama lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan misalnya. Maka apa yang didonasikan, apa yang didistribusikan ini tidak boleh dinikmati oleh orang yang melakukan tadi maksiat yang ditolak kesaksiannya. Waqad dzakarna, dan kami telah menuturkan madakhila syubuhati, pintu-pintu syubhat wal halal dan halal wal dan haram fi kitabin mufradin, dalam bab tersendiri min kutubi Ihya'i Ulumuddin, dari kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Wa alaika bitalabihi, maka silahkan untukmu untuk membacanya ya. Fa inna ma'rifatal hali wa talabuhu, karena sesungguhnya mengetahui hal yang halal dan mencarinya faidatun wajib ala kulli muslimin, untuk setiap individu muslim. Kita bekerja, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu halal, kita tahu bahwa kontribusi perusahaan itu adalah kontribusi ke hal yang positif, yang halal, dan kita mencari yang halal, bekerja dengan cara yang halal, itu hukumnya wajib untuk setiap individu muslim. Tidak beda dengan kasalawatul khamsi, seperti salat yang 5 waktu. Ini motivasi kita untuk para pekerja ya, bahwa kita bekerja harus tahu dulu bahwa apa yang kita kerjakan itu halal, kemudian dalam mencarinya pun dengan cara yang halal, hukumnya wajib untuk setiap individu muslim. Tidak beda seperti halnya hukum dalam 1 waktu. Wa amal farju wallahu alam bissawab. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.